Itu banyak zaman dulu begini Bu, dengerin nih. Kalau orang zaman dulu ada wali, banyak wali yang pura-pura jadi orang gila. Ya, kemana-mana pakai baju compang-camping, nggak taunya waliullah, luar biasa. Sampai ada yang sampai tingkatan atau levelnya kepada, kalau bahasa zaman baheula, tahu moksa. Moksa itu antara hidup dan mati. Jadi ketika dia mati, jasadnya tidak ditemukan. Itu moksa namanya. Itu biasanya ilmu-ilmu yang sudah pada tingkat tinggi, levelnya tertinggi. Seperti siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan bahwasanya sebagian ulama menyatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, tapi Syekh Nawawi Al-Bantani dan beberapa ulama yang lain mengatakan bahwasanya Khidir adalah seorang wali. Nggak ada, disebut mati, jasadnya nggak ada, kuburannya nggak ada. Ya, kalau misalkan rohani meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang, tapi jasadnya nggak ada, serem nggak? Serem. Itu manusia biasa. Kalau sudah pada level tingkat kewalian, ada yang bisa sampai seperti itu. Cuman kita nggak ngaji begitu. Ya, intinya tujuan kita mengaji adalah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Gitu. Kalau ngaji aja masih dianggap kita ini banyak kekurangan, ngaji lu tapi doyan gibah. Ngaji kerudung lebar-lebar tapi doyan gibah. Maksiat, suka ngomongin orang. Ya, kerudung manyang-manyang nyolong mangga. Aduh ya Allah. Begitu. Kalau ngaji aja kita masih banyak dosa, apalagi nggak pernah ngaji. Gitu ya. Apalagi yang nggak pernah ngaji, yang ngaji aja masih banyak salahnya kalau sholat. Apalagi yang nggak pernah ngaji. Satu aja nih, nggak usah panjang-panjang. Masalah hukum. Ketika ibu baca surat Al-Fatihah di dalam sholat, kemudian di pertengahan surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ibu lupa, tadi gua baca bismillah enggak ya? Lupa. Itu bagaimana hukumnya? Makanya ngaji itu menjadikan kita tahu. Harus tahu hukumnya. Oh ini gimana ya? Tadi baca bismillah enggak yang awal? Ragu. Maka diulang dari awal. Baca lagi bismillah. Gitu. Kemudian kita lagi baca Fatihah, lagi sholat. Ini kalau imam-imamnya taraweh kan cepat. Kita baru baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba imam taraweh waladhdallin, kepotong. Kita lanjutin bacaan kita atau kita ngucapin amin dulu? Amin. Baca amin dulu. Habis itu lanjutin bacaan Fatihah kita. Atau kita lagi baca Fatihah, ada yang bersin, ngucapin alhamdulillah. Batal nggak Fatihah kita? Hah? Batal nggak? Batal apa enggak? Kata siapa batal? Kan saya ngomong, saya nanya batal nggak? Lagi kita baca Fatihah, ada yang bersin. Sunnahnya ya wajib kita mengucapkan alhamdulillah yarhamukallah. Kan dia nggak, kalau dia nggak mengucap. Nah, misalkan nih Nya lagi Fatihah, Nya sendiri deh yang bersin. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal lagi baca Fatihah dalam sholat. Batal nggak sholat? Batal nggak Fatihahnya? Hah? Enggak.
batal. Karena kenapa? Fatihah yang diucapkan adalah untuk Sholat. bersin, Oh, untuk bersin. bukan baca. Kalau bacanya dalam hati nggak masalah. Karena Fatihah adalah rukun kauli, rukun yang diwajib diucapkan, tidak boleh salah. Kekurangan satu huruf, salah baca. Lagi baca. Kekurangan satu tasdid, salah. Jadi Kalau nggak sholat sah mah nggak di dalam hati, Fatihah. baca Fatihahnya di Maka mulut, yang di dalam harus hati balik mah artinya. lagi. Itu belajar masalah hukum. Nah, sekarang kita belajar masalah akidah. Kenapa kita harus belajar akidatul awam? Karena akidatul awam ini adalah jalan yang menghubungkan kita kepada Allah. Jalan yang menghubungkan kita kepada baginda Rasulullah. Karena dalam kitab Kimia Sa'adah, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan tidak ada kenikmatan yang paling besar melainkan kita mengenal Allah. Gak ada kelezatan yang paling enak kecuali kenal sama Allah. Kalau udah kenal sama Allah, hidup, sholat, ibadah kita juga lebih enak. Ibu kenal sama suami, ya ngobrol juga enak. Coba kalau kagak kenal tiba-tiba ngomongin Allah, Siapa sih? siapa sih gitu orangnya gitu. Kenal kagak, main diajak ngobrol aja. Enak nggak? Kagak. Enak. Makanya kenal dulu kepada Allah, baru kita tahu siapa diri kita, siapa hakikat manusia. Hakikatnya itu kita adalah hamba yang wajib menyembah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin.